Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas limpahan nikmat tak terhitung yang telah kita terima hingga saat ini. Jika satu saja nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, maka saya tidak yakin kita tuh bisa berkumpul di tempat yang sama yang kita cintai ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak hentinya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan perbanyak kita sholawat, maka kita akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Baiklah, karena mengingat waktu yang tersedia tidaklah panjang, maka langsung saja saya masuki materi ceramah saya yang berjudul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang dimaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka jika kita diberikan suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur niscaya Allah tuh akan menambah kenikmatan tersebut. Syukur mempunyai makna, saudaraku, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung maupun mengira berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan sebagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang yang berkata kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara kita menerapkan syukur itu sendiri kepada diri kita? Tentunya menerapkan syukur adalah sesuatu yang mudah, insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan pemahaman tentang nikmat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh sebagai abdan syakur, artinya hamba yang bersyukur. Quran Al-Isra ayat 17 halaman 3. Sungguh ini menunjukkan bahwasanya kategori hamba yang bersyukur merupakan perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bersyukur? Ya, saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya bahwasanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku, ini adalah syarat yang pertama dikatakan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengakuan dengan hatinya yang bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, saudaraku, hamba yang bersyukur yaitu yang mengucapkan dengan lisannya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah dengan berucap alhamdulillah. Maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaraku, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Adapun yang ketiga, saudaraku, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan kenikmatan ini dalam angka beribadah kepada Allah, menggunakan kenikmatan itu untuk beramal saleh, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat berbagai macam berupa harta, kemudian ia gunakan di jalan Allah. Ia lupakan hartanya di jalan Allah,
ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani mafbunu fihima kasir min nasi sahjatu wal fara. Artinya, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika kenikmatan sehat itu, saudaraku, digunakan sebaik-baiknya, ia berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa taala ketika ia sehatnya, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sesungguhnya ada manfaat bersyukur, saudaraku. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan dan tambahkan lagi. Subhanallah. Maka dari itu, ya saudaraku, janganlah sampai kenikmatan yang Allah berikan itu berubah jadi malapetaka. Kapan syukur itu berubah jadi malapetaka? Kapan? Ketika kenikmatan itu menipu diri kita. Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu adalah tanda Allah sayang kepada kita. Sehingga ketika itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu, saudaraku. Makanya saudaraku, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Dan kita pun hendaknya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri. Jangan sampai ternyata nikmat itu akibat maksiat-maksiat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah kasih dan berikan kepada kita, alias kufur, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghampiri kita. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharapkan keridhoannya, diharapkan diberikan kesadaran dalam mensyukuri nikmat yang sungguh besar yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.